Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali pada mata pelajaran simulasi komunikasi digital, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan pertemuan kita pada minggu yang lalu, yaitu menganalisis produksi video, animasi, dan atau musik digital bersama saya, Anas Aribowo. Tahap produksi video presentasi ini adalah tahap kedua dalam pembuatan video presentasi, di mana pada tahap ini merealisasikan tahapan dari praproduksi, di mana storyboard yang sudah dirancang ini akan dibuat sedemikian rupa dengan bantuan perangkat tertentu. Nah, perangkat yang dibutuhkan dalam tahap produksi video presentasi ini antara lain yang pertama adalah kamera, yaitu perangkat untuk menangkap gambar dan video. Berikutnya ada lighting, ini adalah perangkat untuk mendukung cahaya pada video. Yang ketiga ada mikrofon, yaitu perangkat untuk mengeraskan suara. Dan yang terakhir ada voice recorder, yaitu perangkat merekam suara bisa digantikan dengan telepon genggam. Baik, kita akan membahas 4 peralatan tersebut. Yang pertama adalah kamera. Kamera merupakan perangkat utama dalam tahap produksi video, di mana dalam menggunakan kamera ini terdapat beberapa teknik yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah gerakan kamera atau kamera movement. Ini merupakan teknik menggerakkan kamera yang bertujuan untuk menghasilkan video yang memiliki kesan dramatik. Nah, di sini terdapat dasar-dasar daripada teknik gerakan kamera. Yang pertama adalah zoom. Ini adalah subjek video seolah-olah mendekat atau zoom in, dan subjek video seolah-olah menjauh atau zoom out. Dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut panjang sempit ke sudut panjang lebar ataupun sebaliknya. Yang berikutnya ada dolly. Ini adalah pengambilan gambar mendekati atau dolly in atau menjauhi dolly out, di mana subjek dengan menggunakan kamera di atas tripod atau dolly. Yang ketiga ada pan. Ini menggerakkan kamera ke kiri dan ke kanan dan mengikuti subjek atau follow pawn. Berikutnya ada grab. Ini menggerakkan kamera menyamping atau sejajar dengan subjek ke kiri dan sejajar ke kanan. Ada tilt, yaitu menggerakkan kamera mendongak ke atas atau menurun ke bawah. Berikutnya ada ARC, yaitu menggerakkan kamera ke sekeliling subjek bisa dari kanan ke kiri ataupun arah sebaliknya. Jadi ini dasar-dasar daripada menggerakkan kamera di saat kita mengambil suatu momen. Sedangkan untuk sudut pandang daripada kamera atau angle kamera, ini merupakan sudut pengambilan subjek gambar atau video pada kamera, di mana di sini sudut pandang atau angle kamera ini dibagi menjadi 5, yaitu ada bit, kemudian height, ada low, ada fog, dan high level strike angle. Nah, kita akan membahas satu persatu apa saja. Yang pertama adalah bit eye view. Bit eye view ini pengambilan gambar atau video dengan posisi kamera berada lebih tinggi daripada objek yang diambil. Artinya di sini pengambilan gambarnya bisa dia dari atas, jadi dia lebih tinggi. Nah, pada perkembangannya sekarang ini untuk pengambilan gambar yang lebih tinggi biasanya dengan menggunakan drone.
Kemudian yang kedua itu ada high angle. High angle ini pengambilan gambar atau video tepat di atas objek sehingga tampak terekspos dari bagian atas. Posisi kamera ini lebih tinggi di atas mata objek yang diambil. Sehingga kamera ini harus tilt down atau menunduk untuk mengambil objeknya. Jadi di sini gambarnya hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi dia lebih tinggi daripada objeknya, tetapi dia lebih spesifik pada satu bidang objek. Kalau tadi itu meluas. Berikutnya yang ketiga ada normal angle. Adalah sudut pengambilan gambar yang menunjukkan posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata objek yang diambil, di mana hasilnya ini memperlihatkan pandangan daripada mata seseorang. Nah, ini contohnya gambar dari pengambilan dari sisi normal angle. Jadi dia sejajar. Berikutnya ada yang namanya low angle. Ini adalah teknik pengambilan gambar dari bawah objek sehingga pandangan mata itu seperti mata kodok. Sudut pengambilan gambar ini merupakan kebalikan daripada high angle. Nah, ini contohnya. Jadi kita pengambilan gambarnya dari bawah menuju ke atas. Nah, sehingga yang atas itu akan kelihatan menyempit. Nah, sedangkan yang bawah dia akan kelihatan melebar. Kemudian yang kelima itu ada over shoulder. Ini adalah sudut pengambilan gambar dari belakang bahu salah satu objek. Nah, ini contohnya. Jadi pengambilan gambarnya terbalik, dia di belakang bahu daripada satu bentuk objek. Di contohnya ini adalah objeknya manusia. Nah, itu tadi adalah perangkat kamera, peralatan kamera, di mana ada dasar-dasar pengambilan daripada gambar atau video dengan menggunakan kamera tersebut. Kemudian perangkat yang berikutnya ada lighting. Cahaya matahari yang sifatnya berubah-ubah ini tidak dapat dijadikan sumber cahaya dalam pembuatan video. Agar kamera menghasilkan video yang berkualitas dengan cahaya yang cukup, maka diperlukan yang namanya lighting. Nah, lighting berdasarkan jatuhnya cahaya menuju suatu objek ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada top light, kemudian eye light, dan ascent light. Nah, top light ini artinya cahaya yang datang dari arah atas subjek ini sebagai ambient base light juga menciptakan suasana tertekan pada objek. Sedangkan eye light ini cahaya yang ditujukan pada posisi mata subjek guna untuk menguatkan kekuatan yang muncul dari mata tersebut. Kemudian ada accent light, di mana cahaya yang dibuat sebagai aksen di luar subjek untuk menciptakan kedalaman dan mood tertentu. Ini biasanya ditunjukkan pada suatu background. Sedangkan untuk lighting berdasarkan fungsinya ini dibedakan menjadi yang pertama ada Gaelic. Ini adalah pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Gaelic ini merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya Gaelic ini lebih terang dibandingkan dengan field light. Dalam desain 3 poin pencahayaan, Gaelic ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Kemudian yang kedua ada field
light. Ini pencahayaan pengisi biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan subjek yang disebabkan oleh sky light. Fill light ini ditempatkan berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama pada sky light. Intensitas pencahayaan fill light biasanya setengah daripada sky light. Berikutnya ada backlight. Ini pencahayaan dari arah belakang objek berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Intensitas pencahayaan backlight ini sangat tergantung dari pencahayaan skylight dan fill light, dan tentu saja bergantung pada subjeknya. Misal backlight untuk orang berambut pirang akan sedikit berbeda dengan pencahayaan untuk orang dengan warna rambut hitam. Nah, kalau kita melihat dalam satu objek, di saat kita memberikan suatu pencahayaan atau lighting, ini ternyata ada dalam beberapa posisi daripada penambahan pencahayaan itu. Bisa dari sisi backlight, bisa dari skylight, dan bisa dari fill light. Jadi ada 3 sisi. Semuanya ini bertujuan yaitu untuk mendapatkan suatu momen atau suatu pencahayaan yang lebih sempurna. Nah, itu adalah untuk lighting. Kemudian yang berikutnya, peralatan yang dibutuhkan yaitu mikrofon. Kualitas video presentasi ini juga ditentukan oleh kejernihan audio. Mikrofon yang bagus ini akan menghasilkan rekaman audio yang berkualitas. Nah, mikrofon ini terbagi menjadi 5 jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah shotgun. Mikrofon jenis ini memiliki bentuk silinder, mampu menerima sinyal suara hanya dari satu arah saja, yaitu dari arah depan. Contohnya, nah ini biasanya dia juga menempel pada kameranya. Nah, ini bentuk daripada mikrofonnya. Berikutnya ada jenis mikrofon yaitu lavalier. Mikrofon jenis ini biasa disebut dengan lav. Ini memiliki kualitas suara yang bagus apabila didekatkan dengan mulut pembicara dan hanya merekam suara pembicara yang benar-benar keras saja. Untuk tipe lav ini ada yang memakai kabel maupun yang sudah wireless. Lav memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga tidak mencolok ketika digunakan untuk membuat video presentasi. Cukup kita jepitkan di baju dan berbicaralah sampai bergerak seperti biasa dan hasilnya ini sangat jernih. Pastikan mikrofon tersebut tidak jauh-jauh dari mulut kita. Nah, untuk gambarnya, nah ini. Jadi dia bentuknya kecil, biasanya ditempel pada baju. Kemudian mikrofon jenis berikutnya yaitu mikrofon handheld. Mikrofon jenis ini yang biasa digunakan menyanyi atau bisa juga digunakan untuk pidato. Bisa dipegang tangan atau dipasang di standing mic. Jenis handheld ini biasanya memiliki bobot yang cukup berat namun sangat awet. Dia memiliki keunggulan yaitu merekam dengan baik pada suara terdekat. Mikrofon ini memberikan kesan kaku atau resmi, sangat cocok digunakan untuk merekam video wawancara. Nah, ini contohnya untuk mikrofon handheld. Berikutnya ada mikrofon kondenser. Mikrofon jenis ini yang biasa digunakan oleh YouTuber.
karena dapat mengubah suara akustik menjadi sinyal digital serta memiliki sensitivitas lebih tinggi dan noise lebih sedikit. Mikrofon jenis ini hanya bisa digunakan di dalam ruangan atau studio. Nah, ini contohnya bentuk daripada kondenser. Yang berikutnya ada bompol. Mikrofon jenis ini disebut dengan fishbowl, di mana jenis ini yang biasa digunakan untuk pembuatan film karena mampu merekam dengan baik suara berjarak hingga 3 meter. Bompol ini memiliki bentuk mirip pancing ikan yang berupa tongkat panjang dan mikrofon dipasang di ujungnya. Ini ditujukan untuk mendekatkan mic ke objek suara. Shotgun ini juga bisa digunakan sebagai mikrofon di ujungnya. Kadang tidak perlu memegang mikrofon ini dengan tangan, namun bisa dengan menahannya menggunakan aksesoris atau bahkan menggantungkannya di atas. Nah, ini contoh untuk mikrofon jenis bompol. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Sekali lagi, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat